membayar sampai berbulan-bulan. Anda selesai sekian, Anda dapat Langsung dibayar. Anda selesai sekian, Anda dibayar. Anda selesai sekian. Jadi saya ini nggak terlalu worry gitu ya. Saya tanda tangan 365 miliar, tanda tangan 154 miliar. Nggak tahu duitnya. Cuma tanda tangan doang kayak gitu. Tahu nggak kalau panitia tender dibayar berapa? Proyek 365 miliar. Berapa, Bu? 1 juta. Oh, serius, Bu? Serius. Itu salah satunya kemungkinan ya, yang namanya korupsi, bukan korupsi ya, jadi kickback itu dari situ. Oh, iya. Karena menjadi panitia itu cuma 1 juta, ketua panitia 1 juta. karena tanda miliaran. aturannya begitu, kepresnya. Dan Ardana, saya jadi ketua panitia tadi, jangan salah loh, saya ikut untuk mendapatkan sertifikat. Iya. Saya ikut, nggak pernah waktu itu yang bikin. Benar. Karena itu nggak sembarangan, harus ada Sertifikasi, saya ikut. Jadi saya punya sertifikatnya untuk jadi ketua panitia tender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Husnul Maria Official Channel. Ini kita harus ngomong ya, sebetulnya nggak usah Ibu Husnul Channel, namanya Husnul Maria Official Channel. Ya, selamat bertemu kembali, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin, selalu amin. mendapatkan rahmat dari Allah, kayak gitu ya. Penting sekali ya kalau hari-hari ini kita nih harus selalu saling kita mendoakan. itu saling mendoakan. Nah, ini ada Ardana kembali nih, Selalu hadir, saya, Bu, ya. selalu bersama. Kalau kita membicarakan KPU, jangan bosen karena tamu saya KPU ini adalah Ardana, Ardana Ulfa Daeng ya, Daeng Ratu. Masih ingat saya itu sebelumnya ya kita bahas Daeng Ratu, Daeng Ratu kayak gitu. Ini Ardana mau bicara apa kita hari ini? Belajar apa kita hari ini di dalam penyelenggaraan pemilu? Siap. Ini kan selalu banyak pertanyaan ya. Nah, ini saya mau fokus ke persoalan logistik KPU. Nah, ini kan satu karena ini salah satu dari persoalan besar dari KPU. Persoalan besar, Bu. Jadi bicara proses pengadaannya, kemudian distribusinya, ya kan. Nah, kan selalu saja ada TPS ya, daerah yang suka bermasalah, misalnya terlambat kedatangan, misalnya kayak gitu kan, itu masalah distribusi. Kemudian belum lagi pengadaannya ini pasti pertanyaannya adalah persoalan transparansi, bagaimana proses tender-tender dalamnya, kan gitu kan. Ya di mana ya yang itu yang the devil is in the detail itu Nah, kan. itu juga karena logistiknya banyak, Bu. Banyak Betul. banget. Jadi mulai dari surat suara, kotak suara, amplopnya pun ya kan, sampul, formulir kan, tintanya. Nah, kemudian ya lembaran-lembaran daftar-daftar calon ya kan, sampai nemtek pun kan itu logistik kan, Bu ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi ya kebutuhan TPS ya. Kebutuhan TPS itu pastinya. yang kertas plano dan sebagainya. Ya mulai dari ya itu formulir kan C1, yang KWK dan semuanya kayak gitu ya. Programnya pun juga. Terus buku-buku panduan kan juga kan ada, Bu, dalam satu paket itu tuh ya kan, yang dikirim ke TPS. Betul. Dan berapa banyak jumlah TPS itu kan menunjukkan berapa banyak yang harus disiapkan anggarannya kayak gitu kan, pengadaannya yang paling penting supaya tidak menjadi tanda tanya terus di masyarakat kita. Karena ini juga yang suka mengganggu pastinya ya kan, kredibilitas penyelenggara. Nah, saya mau cari tahu di Ibu di tahun 2004 itu seperti apa?
Wah, ini kita mesti flashback ya, karena Ke belakang lagi. gara-gara ini sebetulnya beberapa dari kita harus dipenjara. Itu nanti Oke. kita juga kasih tahu. Iya. Tapi menurut saya salah. KPK-nya salah kayak gitu. KPK-nya Nanti salah. saya terangkan Iya, di mana Bu, kayak Bu, gitu ya. diterangkan. Jadi gini, Ardana. Iya. Memang tidak semua ya. Jadi kita bicara tentang surat suara, ya kan? Kita bicara kotak suara, bilik suara yang aluminium itu. Betul. Terus kita bicara nggak apa-apa yang tadi yang amplop. Nah, amplop Karena ini juga. ada masalah gara-gara amplop itulah yang kemudian Oke. anggota KPU dimasukkan penjara. Terus kemudian kita bicara tinta. Tinta. misalnya. Terus ya IT, nggak apa-apa nih IT IT juga, walaupun sudah betul. dibahas, tapi nanti ada sebagian bisa dibahas. Tapi pada saat kita bicara IT kita sudah sedikit kita bahas. Nah, membahas logistik itu waktu itu sangat tergantung dengan berapa jumlah TPS yang akan kita bentuk. Jumlah TPS yang kita bentuk sangat tergantung kepada data penduduk. Data penduduk. Jadi ini bereretan kayak gitu ya, tahapan-tahapan itu menjadikan tidak mudah bagi KPU merancang. Tapi kalau kita paham bagaimana roadmap-nya di dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan itu, nggak masalah sebetulnya ya, kita paham. Dan di 2004 memang tidak gampang karena KPU kabupaten kotanya baru ada terbentuk di Januari 2003. Ini belum komisionernya, baru sekretariatnya. Baru sekretariatnya. Ya, makanya kalau dulu misalnya beberapa memang sentralistis gitu ya, KPU pusat, karena memang belum ada KPU provinsi dan KPU kabupaten kotanya. Jadi bukan waktu itu kan media, oh kenapa tidak didesentralisasikan? Nah, nggak ada. KPU-nya belum terbentuk. Kayak gitu kan. Jadi kita rumuskan, kita bicara surat suara dulu. Oke. Jadi waktu surat suara itu kita bikin ngetes juga, karena partainya 24 dan kemudian 120% kan setiap partai, itu kita tes. Jadi waktu itu saya dan Mas Anas tuh ngetes, kira-kira besaran surat suaranya seapa? 24 partai. Kita pakai yang kecil, kita tes bisa dibaca nggak sama pemilih. Kalau yang besar sebesar koran, kan kita akhirnya sebesar koran waktu itu ya, maksudnya yang seperti itu apa respons dari masyarakat? Oh, kita tes waktu itu. Jadi kita tes ke pemilih, kita bikin election mock, kita yang kayak gitu-gitulah untuk ngetes seperti apa. Nah, desain surat suara yang kita miliki hari ini itu desainnya temen dari ITB. Oke. Yang sampai sekarang masih dipakai walaupun nggak dibayar, walaupun sedikit-sedikit diubah, tapi aslinya itu dari temen dari ITB. Apakah dibayar dengan mahal? Enggak, itu juga perjuangan. Terima kasih Mas. Itu waktu itu dibayarnya sangat murah sekali, hanya uang transport kali ya. Masya Allah. Bandung Jakarta. Ya karena kan kita dananya 3 kali pemilu 7,2 triliun. Nah kalau tadi berapa dana untuk logistik? Kalau nggak salah itu hampir 1 triliunan lah. Itu logistik. Logistik. Oke. Ya. Beli surat, beli kertas. Nah kita mulai dari kertas dulu dah. Kertas untuk surat suara atau kertas untuk formulir-formulir. Kan ada 2 kan macam kertas. Satu untuk surat suara, yang itu dengan kita taruh apalah yang ada, bukan hologram, kayak watermark kayak gitu ya, yang kayak gitu. Nah, tapi kita bikin yang namanya spek. Kertas itu tidak boleh 100% pulp. Nggak boleh 100% pohon. Jadi kita mau motong pohon yang putih-putih itu berarti itu 100%. Jadi harus ada unsur bekas kayak gitu ya, ada recycle. Nah makanya saya sempat ya bicara di KPU ya. Orang tuh nggak tahu loh Bu. Environmentally sound kan, kita kan aktivis LSM, kita bicara tentang hutan, tapi apakah kita bisa mengimplementasikan itu di dalam kebijakan KPU? Bisa. Bisa. Yang menang bukan yang dari Shanghai yang punya APP itu, bukan, karena dia 100%. Walaupun beberapa anggota KPU-nya mengatakan
Tapi ini bagus kertasnya Bu. Iya, tapi itu bukan recycle. Berapa hutan kita yang akan, pohon dari hutan kita yang Luar akan biasa. dipotong. Nah, yang menang itu dari Surabaya, ya Surabaya Agung, kemudian dari Jawa Pos, yang itu 50%-nya sampah. Sampah. Jadi recycle kertas. Jadi saya datang itu ngecek yang namanya bagaimana pabriknya bikin kertas itu. Ya memang akhirnya kalau dilihat yang kertas formulirnya tidak seputih. Karena kita kan nggak tidak menyadari bahwa kertas yang putih itu adalah kita merusak hutan kita. Oke. Nah, Ya. terus yang kedua, kalau untuk surat suara itu spesifik itu. Akhirnya yang menang Leces. Oke. Ya, kenapa Leces? Leces. Karena dia ampas tebu. Jadi itu kan nggak bisa yang namanya mau dimanipulasi. Manipulasi ya. Karena dia punya spesifik ampas tebu. Luar biasa kan, makanya agak beda kan surat suara yang pertama dulu di Ternyata 2004. pertimbangannya dalam banget ya Bu ya. Karena kalau kertasnya itu ternyata bisa dicontek, dimanipulasi, kan mudah nanti surat suaranya bisa kayak gitu. Jadi itu satu ya, jadi ada recycle, kemudian ada spesifiknya yaitu kertas dari Tebu. dari ampas tebu, dari Leces, dan itu BUMN memang kayak gitu ya. Menarik juga kan, jadi kan juga menghidupi BUMN sendiri karena kertas yang formulir itu tetap swasta ya yang menang kayak gini, karena nggak ada BUMN yang bikin waktu itu. Kalau itu percetakan ya, bukan bikin kertasnya. Nah memang waktu itu dipecah antara kertas dengan percetakannya. Ya nanti percetakannya dapat kertas dari Leces, dari ini, dan itu dibagi. Memang agak sedikit mahal di dalam konteks mengirimkan kertas-kertas itu untuk dicetak jadi surat suara, ya kan, ke beberapa tempat gitu, beberapa titik. Jadi ada Medan, ada Palembang misalnya, ada Jakarta, ada Bandung, ya paling banyak tetap Jawa sih kayak gitu ya, Makassar, ada Kendari, ada yang di Manado, karena sebagian besar percetakan surat suara itu yang dapat itu mereka yang punya media. Jadi ada Jawa Pos, ada Gramedia Kompas, jadi ada jaringan Jawa Pos, ada Gramedia, ada yang seperti itu. Jadi di Makassar juga demikian, gitu ya, di Kendari juga demikian, di Manado juga demikian. Karena mereka lah yang punya percetakan kayak gitu kan. Jadi rata-rata walaupun tetap konsorsium. Ada yang nakal nggak ada, kayak dulu zamannya kan di video sebelumnya saya bicara tentang kita pertemuan dengan Kapolda se-Indonesia dan itu juga gubernur. Dan waktu itu Gubernur Sumatera Utara mengatakan, Ibu Kusnul, bagaimana ini surat suara tidak, belum saya bilang, betul Pak Gubernur, tolong dibantu KPU. Karena pencetakan surat suara untuk Aceh, Sumatera Utara, Riau, itu dicetaknya di Medan. Yang menang tender namanya PT Maju Medan. Tapi Pak Gubernur, itu PT tidak maju-maju kerjaannya. Salah nama PT-nya Pak Medan maju, tapi itu nggak maju-maju pekerjaannya, sampai kemudian waktu itu juga kena kayak gitu kan, ada kan, kena kalau Anda tidak bisa mengerjakan sekian dalam waktu sekian, itu dipotong, kemudian sanksinya akhirnya yang dapat kayaknya kalau nggak salah Gramedia deh yang kayak gitu. Jadi dialihkan itu selalu ada di dalam konteks karena kan kita nggak mau sampai pemilu jadi ada tuh yang tinggal cuma hari Jumat untuk pemilu hari Senin ya, pemilunya waktu itu hari Senin ya. Itu hari Jumat datang dari Sorong, komisioner anggota KPU-nya. Saya bilang, Anda dari tadi siang di sini, Anda kan KPU, ngapain? Oh kita surat suara. Loh bukannya dari tadi pagi Anda sudah di situ dengan anggota komisi yang lain? Iya tapi belum ada putusan. Loh kok Anda nggak bilang ke saya? Akhirnya itu kita jam 1 pagi itu. Saya tanya dia di mana dan sebagainya. Kalau gitu kau telepon KPU Sorong untuk mengirimkan semua surat suara yang sudah diterima keluar kecamatan di kota Sorong. Jadi yang jauh-jauh dari kota.
Nah, nanti yang Anda bawa itu yang ini. Jam 1 saya telepon. Ada itu dulu orang ITS, sekarang udah profesor juga yang dari Jawa Pos, tapi konsorsiumnya Gramedia, Jawa Pos kayak gitu kan. Terus saya bilang, posisimu di mana? Baru keluar Bu dari KPU, balik gitu, balik kayak gitu. Ini ada dari Sorong ya, yang kekurangan surat suara dari tadi pagi. Saya lihat dia, tapi dia nggak lapor ke saya bilang kayak gitu. Akhirnya kita cari di database-nya. Kita kan sudah ada database yang surat suara kayak gitu. Kita database IT-nya. Terus bilang, Bu nggak ada nih dapil Sorong ini. Wah nggak ada. Ada kali, masa nggak ada? Nggak ada Bu. Nggak taunya judulnya itu salah. Jadi kita harus Sorong itu harus kita lihat satu persatu. Judulnya salah. Jam 3 baru selesai kayak gitu. Kan saya tanya teman yang dari, kemana ini, Jawa Pos atau Jawa Pos yang di Jakarta? Enggak Bu, Gramedia saja. Tapi setelah pencetakan koran gitu, Kompas itu biasanya katanya jam 3, jam 4 itu udah selesai, terus langsung ngerjain itu. Jadi ngerjain berapa lama kayak gitu, nggak lama lah, jam 8 udah naik pesawat balik ke Sorong. Udah langsung dibawa dia, udah kamu pergi ke Gramedia, tungguin itu surat suara di situ, nanti langsung dia pulang bawa. Dan itu bawa dia sudah nggak masukkan ke bagasi, dia bawa ke cabin. Iyalah Bu. Jadi ada isu-isu itu surat suara ya. Jadi di dalam konteks percetakan selalu ada masalah, itu biasa saja. Tapi persoalannya kan ada SOP untuk menyelesaikan masalah itu. Iya. Jadi kayak gitu. Nggak ujuk-ujuk gitu ya Bu ya. Terus kemudian antara transportasi dengan pencetakan. Kan rapat sendiri-sendiri nih. Koordinasi dengan saya transportasi. Gimana transportasi? Belum selesai Bu, perusahaan ini percetakan ini perusahaan. Udah kan saya punya daftarnya. Terus pencetakan kan banyak memang ya, karena memang banyak kan surat suara, jadi banyak percetakan yang datang. Mereka mengatakan, oh itu truknya belum ditaruh ini. Saya bilang, saya lebih percaya kepada transportasi dibandingkan kepada Anda. Kenapa? Karena kalau transportasinya dia ini sudah naruh truknya di situ dan Anda nggak isi-isi untuk dikirim, dia rugi. Betul. Ya kan? Argo jalan ya Bu. Argo jalan. Sementara ini mencetakannya. Ayo, akhirnya kita, kalau kayak gini nggak bisa rapat sendiri-sendiri. Jadi rapat percetakan dengan transportasi. Jadi itu juga dengan cara yang kita trial and error dalam konteks itu. Walaupun mungkin katanya KPU sudah punya pengalaman, mana? Tetap hektik banget pastinya Bu. Oh itu rapat jam 2 pagi, kita rapat IT jam 2 pagi, kita masih yang kayak gitu-gitu itu biasa saja. Oh ya Allah, cover di Indonesia, di nasional. Dan waktu itu karena KPU daerahnya juga belum siap semua kan. Nah itu berbeda dengan berikutnya. Tapi saya punya yang namanya kayak logistik. Itu kita punya ini sendiri kan. Koordinasi logistik ini. Kalau dia nggak beres, nggak becus, aku langsung on the spot saya pindah. Kamu saya ganti komisioner yang lain. Oke. Karena saya nggak mau disandra kayak gitu kan. Misalnya surat suara hilang. Ketemunya di mana? Restoran. Masya Allah. Saya bilang, kamu saya ganti. Jadi harus ada punishment-nya. Iya. Dan itu kepemimpinan Bu. Kamu saya ganti. Tapi bukan diganti kemudian dia dipecat, enggak. Saya ganti untuk ketua divisi logistik, bukan kamu. Karena kalau nggak bisa kerja sama dengan kita yang di Jakarta, wassalam. Terus misalnya di Sumatera Utara nih ya, di Metro TV, saya masih ingat banget ya. Saya di wawancara ini ya di Metro TV menjelaskan tentang logistik kan, wow, semua orang kan suka inilah A sampai Z. Ketua KPU-nya pakai melaporkan itu ke wartawan Metro TV-nya kan, diwawancara. Terus saya bilang, Anda sudah kirim nggak apa yang Anda sampaikan itu ke logistik, tim logistiknya KPU? Belum. Kalau Anda melaporkan ke media Indonesia, Metro TV ini, saya tinggal akan proses.
Padahal saya duduk di Metro TV. Saya katakan, kalau Anda laporkan semuanya itu kepada Metro TV, saya tidak akan proses. Kenapa? Karena ada prosedurnya. Melaporkan itu semuanya dengan berita acara. Kalau Anda melaporkannya ke media, ke koran, saya nggak akan proses. Tapi kalau Anda laporkan itu dan Anda tahu nomor teleponnya berapa dan sebagainya, nomor faxnya berapa, saat itu juga posisinya, karena di situ ada 24 jam, kita proses. Terus yang paling lucu, kalau kita rapat kayak gitu, Bu, ini kita kurang, Bu. Kurang berapa? Banyak. Berapa? Banyak. Berapa? Banyak. Terus maksud Anda, ini komisioner kan, kalau saya kadang-kadang saya nggak mau menjawab langsung gitu. Saya berapa? Banyak. Berapa? Banyak. Berapa? Jadi sepertinya saya raise my voice, saya marah, padahal enggak, saya ini, lu harus korek. Anda itu anggota KPU bidang logistik yang harus wajib tahu berapa jumlah pemilihnya, berapa yang sudah kau terima, berapa yang rusak, sehingga kurang berapa, bikin berita acara. Dan itu mereka itu baru kemudian menyadari setelah selesai semua, saya minta maaf kalau selama penyelenggaraan pemilunya itu hal-hal seperti itu terjadi, dan mereka baru menyadari bahwa oh iya ya, nggak bisa ya banyak. Nah, cari data 2 hari kemudian baru balik lagi, kok 2 hari ternyata susah ya nyari datanya. Jadi ada juga kayak gitu, ternyata mengumpulkan data realitas lapangan, real lapangan nggak mudah. Jadi berapa yang sudah diterima, berapa yang rusak, kurang berapa, dan yang rusak itu ditaruh di mana, dihancurkan atau ditaruh di mana, sehingga kita bisa bikin berita acara, Anda tanda tangani komisioner, dikirim ke kita proses. Seperti itu. Ada yang dari Kalimantan Barat, masih ingat itu, Budi, apa kabar Budi? Ini dia juga biasa jadi aktivis, ya aktivis mahasiswa. Pak Budi, sekarang dia jadi kalau nggak salah komisioner apa ya, KPI atau apa ya? Oh iya. Setelah tidak di KPU dia di komisioner yang lain. Nah itu, Bu, setelah tahu kan berapa jumlah kekurangannya. Sebentar Bu, ini persoalannya, karena saya bukan nanti saya terangkan. Saya bukan ketua panitia pengadaan surat suara. Oh oke. Ya. Hanya kertas. Kalau kertas saya, ya. Tapi pencetakan bukan. Kertasnya terus saja. Ini pengawuran. Emang ada pengawurannya. Tapi saya tahu this is part of apa yang Ardana katakan, sabotase. Jadi saya tuh sampai mengatakan ini adalah sabotase terakhir melalui logistik. Serem banget. Iya. Logistik. Tapi untungnya ketua KPU dan ketua divisi logistiknya saya. Tapi saya sudah katakan, saya tidak mau bertanggung jawab sendiri. Jadi semua logistik, walaupun saya ketuanya, tapi pleno yang memutuskan. Iya. Jangan enak gue udah setengah mati logistiknya. Dan jangan salah Ardana, dalam konteks misalnya kayak perang. Ya perang ya. Iya. Itu kalau perangnya sukses, itu yang diangkat jenderal yang logistik loh. Gitu. Oh iya begitu, tapi kita enggak, yang dimasukkan penjara itu, aduh, pemilunya sukses, tapi yang masuk penjara yang logistik gitu. Nah jadi setelah saya tanya, aduh, ternyata Bu, dapilmu itu yang nyetak di Surabaya, kau sudah pergi sana ke Surabaya? Jadi dia katanya sudah berapa hari di Jakarta dia bawa bajunya ini dia gitu, nggak tahu ini. Kamu kok dari kemarin masih baju yang sama ya? Ketawa, mbak sana beli di Tanah Abang kayak apa kayak gitu, tapi sudah tidak memikirkan itu. Iya, udah nggak mikirin yang itu. Udah sana kamu pergi untuk mengambil surat suara. Loh, untuk apa yang namanya kayak ini juga kayak gitu? Baru saya tahu pada saat koordinasi pencetakan dan transportasinya itu, pengirimannya itu, ini sih ngaco. Jadi dapil di Sulawesi Tenggara nyetaknya di Manado, kan cara transportasi susah. Betul. Mestinya di Makassar kayak gitu. Kejadian enggak?
Jadi itu harus kita urai Iya. satu persatu. Kadang ya ada saya raise my voice, kadang-kadang harus diberesin. Jadi kayak gitu. Oh ini gimana ini menurut saya tahu masalahnya. Anda cetak suaranya Anda itu ada di Manado. Ini legislatif ya yang masih berantakan. Makanya di Pilpres udah nggak bisa lagi. Evaluasi nggak ada itu yang namanya. Tapi Pilpres lebih gampang kan? Kalau kurang dari mana saja bisa kayak iya. gitu. Ini kan nggak bisa. Bisa Dapil dong. Sulawesi Tenggara nyetaknya di Beda, Manado. iya. Pesawatnya aja susah. Mestinya kan kalau dikirim pesawat kan ya dari Makassar. Itu beberapa saya ubah kayak gitu. Saya Iya. ubah Yang yang kayak gitu. Saking udahlah yang namanya makanya ya itu. kayaknya di logistik tuh yang paling mumet ya. Ya, tapi memang harus ada leadership yang tadi dikatakan. iya. Jadi cepat ambil keputusan, kemudian korek, dan kemudian mengawasi terus 24 jam. Nah, itu. Ya. Kita punya posko logistik 24 jam dengan nomor ini. Itu ada. 24 jam itu. Posko. Jam 2 pagi saya bilang ini antara Nggak tidur. Berau ya di Kalimantan Timur dengan pokoknya keliru lah. Satunya lagi di Gorontalo. Kalau saya kirimkan yang dari Berau balik ke Gorontalo nggak bisa. Jadi bikin baru. Dapil Kalbar 4 dengan Jabar 4 keliru. Ketukar surat suaranya. Ketuker namanya satu partai aja. Oh, Nama satu partai aja. Itu saya, Anas, Pak Nazar, jam 2 pagi. Rapat on the spot. Ya untungnya yang baru dicetak, pokoknya belum semua dicetak. Ya kita hancurkan. Nah, itu dia, Bu. Kita hancurkan itu kemudian nyetak baru. Surat suara di cancel itu kan. Itu sudah diperhitungkan juga pasti. Oh itu kita perhitungkan. Itu kita perhitungkan, kita ini yang kayak gitu. Tapi kita harus cepet. Iya. Bayangkan kalau itu sudah dikirim. Jadi Jabar, Iya. Kalbar. Akhirnya kan kita ngomong, jangan sekali-kali disingkat Kalbar. Jadi harus Kalimantan Barat, Jawa Barat, Dapil 4, Dapil 4 kayak gitu. Itu kan ada Kalbar, ada Jabar. Keliru. Hanya satu partai yang keliru. Daftar nama satu partai. Tapi kan nggak berguna dong. Nah, jadi KPU memutuskan on the spot jam 2 pagi masalah-masalah yang seperti itu. Nggak pernah tidur. Jadi waktu itu luar biasa. Ada nggak yang saya marah dengan salah satu kayaknya pencetakan juga kalau nggak salah ya jam 2 pagi kayak gitu. Dia nggak selesai. Jadi kita panggil kan, orangnya gede lah. Saya ajak lah kepala biro yang juga badannya gede. Pak, bantuin saya untuk ini. Nggak taunya dia nggak berani juga. Jadi saya jam 2 pagi, jam 1 deh. Jam 1 pagi saya ceramah nasionalisme. Kalau Anda tidak bisa deliver surat suara ini tepat waktu, Anda termasuk yang melakukan sabotase penyelenggaraan pemilu. Jadi saya bercerita tentang ceramah, jadi kuliah patriotisme nasionalisme jam 1 pagi kepada pengusaha percetakan. Dan lucunya setelah saya selesai ceramah, dia kan pergi, itu dompetnya, tasnya itu ketinggalan di bawah, isinya duit itu. Kita panggil lagi. Jadi jangan sekali-kali melakukan yang namanya ada cerita itu. wah, seru. Itu baru kita bicara surat suara. Nah, jadi alhamdulillah pada akhirnya surat suara sampai semua dan kemudian bisa diselenggarakan pemilunya dengan baik. Yang tadi ya yang Berau dengan Gorontalo, saya lupa ininya mana kayak gitu ya. Dan akhirnya setelah selesai pemilu saya diundang ke Berau 2 kali gitu. Oh ini tuh Berau yang kita salah kirim kayak gitu ya. Nah, Bu, ini apakah kita kembalikan ke Jakarta ini mengembalikan ke ini, kemudian mengirim lagi ke Gorontalo susah, kembalikan ke, saya lupa waktu itu penyelesaiannya gimana.
Jadi seperti itu. Terlalu. Dan di beberapa tempat akhirnya kita charter pesawat. Ya, charter pesawat sudah nggak saya rapat. Gimana ini? Nggak ada ini. Jadi itu tuh jam demi jam kita itu awasi, kita monitor, dan kemudian kita ambil keputusan penting itu di tengah malam yang seperti itu. Nah, ada lagi kotak suara. Ya, kotak suara kan pertama kali kita bikin aluminium. Iya dong. Tentu saja Yang kita nggak disukai. Kenapa nggak disukai? Karena ada pabrik-pabrik yang sudah bikin contoh-contoh kotak suara kayu. Oh iya, kayu ternyata ada Kan kayu. perusahaannya beda dong, bikin pasti. dice-nya, bikin ininya kan beda. Sementara kita harus ada pemilu 3 kali. Kalau kayu, bagaimana itu nanti transportasinya dari TPS dibawa lagi ke KPU, balik lagi ke TPS untuk pilpres dan sebagainya. Kebayang yang harus naik gunung. Nah, jadi kita bikin akhirnya diputuskan aluminium. Itu aluminium loh ya, KPU kabupaten kota. Jangan dibuang-buang, itu mahal aluminium ini. Mahal harganya. Iya. Diluakkan kan gara-gara diganti kotak kardus di 2019. Coba dicek harga aluminium berapa di pasaran. Nah, kita dulu bikinnya, makanya kan ada gudang tuh. Itu bisa ditutup, kemudian disimpan seperti buku. Jadi kita itu dilipat kemudian disimpan seperti rak-rak buku kayak gitu ya, kotak suara. Waktu itu kita belajar seluruh dunia ini sebetulnya, ya model yang paling dekat Jepang. Jepang juga pakai itu, tapi lebih canggih, harganya lebih mahal, hampir 1 juta harganya ya. Kalau kita itu 141.000 per kotak. 141.000. Kalau karton, kalau nggak salah 100.000. Ya tapi kan sekali, kita udah 13 kali plus berkades. Beda dikit maksudnya. 141.000 dan sampai 13 kali dipakai. Iya kan? Jadi berapa? Wah, waktu itu saya bukan ketua panitia tender. Nah, cerita kenapa anggota KPU jadi panitia tender kecuali ketua dan wakil? Ya. Kan kita dihina-hina. Kita itu kan sudah mempelajari. Ya, korupsi itu posisinya di mana? Ya kan? Jadi gimana caranya anggota KPU? Korupsi itu nggak cuma korupsi duitnya loh ya, sabotase. Kalau kita tidak tahu, bisa terjadi kan? Sangat. Jadi anggota KPU itu namanya hands on, kecuali ketua dan wakil. Ketua dan wakil dia nggak jadi ketua panitia tender. Makanya kalau misalnya Pak Nazar kena kasus apa itu yang namanya kalau kita naik pesawat terus bayar asuransi. Pak Nazar itu bukan ketua panitia. Kalau saya masih ketua panitia, IT saya, kemudian surat kertas ya, untuk surat suara kertas itu saya, kemudian apalagi ya, kotak suara, bilik suara, tapi bilik suara itu karena itu sumbangan dari Jepang, jadi lebih orang Jepangnya yang bikin panitianya. Jadi kita cuma membantu seperti administrasi. Jadi yang bilik suara itu sumbangan, makanya kita ada 1-2 yang di awal-awal itu ada gambar bendera Jepang. Nah, kemudian saya suruh dikelupas karena ada stiker bendera Jepang waktu itu. Saya bilang, lah sudah dikasihkan ke kita, lepas itu semua bendera Jepang, aku bilang kayak gitu kan. Jadi bilik suara, kotak suara. Nah, di kotak suara bukan saya. Tapi kan koordinasi yang harusnya sudah 900 ribuan kotak suara. Kita cek ini ke perusahaan-perusahaan itu. Baru 20.000. Masya Allah, Bu. Panik pastinya. Jadi caranya itu, saya punya dekat dengan teman wartawan. Tolong dong, ini daftar nama perusahaan kotak suara yang menang di tendernya KPU. Ya, tapi karena dia itu memang dia konsorsium, tapi banyak, cuma dia memang nggak punya perusahaannya. Jadi dia kayak bikin kayak gitu, homemade yang kayak gitu-gitu. Sementara ini kan harus cepat, harus ini yang kayak gitu-gitu.
nggak taunya dicek yang harusnya sudah 900 sekian ribu cuma 20.000. Ini gimana? Insya Allah Bu, hanya berapa persennya itu jadi Langsung rapat, des dipotong. Anda bisa berapa? Jadi dipotong berapa persen? 40%, 50%. Akhirnya tinggal berapa dia? Nggak dihabisin semua, dia tetap dapat ya. Tapi akhirnya diganti nomor 2 dan nomor 3. Saya juga bukan kemudian saya potong kemudian diberikan, enggak, emang nomor 2, nomor 3-nya itu bagus. Bahkan yang nomor 3 itu yang kemudian bikin kotak suara dan bilik suara dibeli, jadi mendapatkan ini proyek dari JK dari Jepang untuk pemilu di Irak. Iya. Jadi pemilu di Irak pertama itu dari pakai kotak suara dan bilik suara, dan itu yang nomor 3, yang menang nomor 3 kayak gitu ya, karena kebutuhannya nggak banyak ya, dan yang nomor 3 itu di Bandung, jadi lebih ini, yang nomor 2 itu di Surabaya yang menang. Ada nggak kemudian intrik-intrik politiknya? Ada, karena kita pakai aluminium ya. Jadi pemirsa, kotak aluminium dan bilik suara aluminium itu sebenarnya fenomenal ya Ardana ya. Karena itu sudah bisa dipakai sampai ini 13 kali pemilu. Sebetulnya masih bisa dipakai. 80% saya tanya waktu itu ke sekretariat KPU bisa. Tapi kan kepingin punya proyek baru. Ya, biar agak beda gitu Bu. Proyek baru kayak gitu. Inilah cara pandangnya sebatas proyek yang 5 tahunan itu. Nah, dulu ada intrik-intrik tentang aluminium. Nah, itu gimana ya kan? Ceritanya Bu? Jadi kan pemasok aluminium di Indonesia kan juga nggak banyak. Betul. Ya salah satunya Surabaya itu. Dari Surabaya. Kok jadi lupa aku apa perusahaannya Surabaya. Yang dia juga industri macam-macam itu loh. Kayaknya sekarang dia, maaf deh kalau nggak salah. Jadi kita cek itu, saya dengan 2 bus anggota Komisi 2 DPR RI yang ngecek gitu ya. Langsung Komisi 2. Seperti itu penting kan untuk dilihat. Komisi 2 ngecek langsung ke sana dan ketemulah di situ kemudian intrik. Para pabrikan yang mau bikin kotak itu memupuk dinaikkan harga aluminiumnya. Saya bilang nih, ini karena kita ini mengajar ekonomi politik, langsung kita mainkanlah bisnis. Oh, kalau begitu langsung ngomong di media kalau kita akan mendapatkan ini dari Cina, dari ini kita kirim itu yang namanya wakil kepala biro keuangan pergi ke Cina. Tapi ada beberapa hal, karena waktu itu kita juga ditekankan oleh beberapa penguasa yang katanya sudah ada sekian ratus ribu kotak suara yang sudah jadi. Saya bilang bohong, nggak mungkin lah, emangnya gampang bikin sekian ratus ribu kotak suara. Tapi karena ini penguasa, jadi dan kemudian permainan harga aluminium, akhirnya sama Pak Nazar ya waktu itu rapat kilat, kita putuskan kita kirim yang katanya di Shanghai sudah ada 500 ribu kotak suara yang sudah jadi tinggal dikapalkan. Terus kemudian harga aluminium dinaikkan, ya kita mainkan, kita akan beli dari Cina yang kayak gitu-gitu. Tapi itu semua kita sebetulnya cuma kamuflase aja. Kita datang ke sana, nggak ada lah 500 ribu, tapi itu pressure dari penguasa yang katanya sudah punya 500 ribu. Oke, kita lihat kayak gitu kan. Kita bukan yang kita menolak yang kayak gitu-gitu, tapi kita tahu permainan. Jadi permainan pengusaha-pengusaha, makanya mereka itu pusing ya. Kita bukan pebisnis, kita bukan ini, tapi kita tahu, paham gitu mau main apa. Kita ngajar political ekonomi kayak gitu kan. Iya. Ekonomi politik gitu, hubungan bisnis dengan penguasa dengan ini. Yang pencetakan surat-surat juga ada nggak? Misalnya politisi yang ada. Pasti. Saya bilang, wah ini. Saya begini, KPU ini membutuhkan pencetakan surat-suara banyak sekali. Ikuti sesuai dengan prosedur. Insya Allah, semua rizki kalian itu, semua rizki bapak-bapak ini sudah dicatat di langit sana.
kalau itu rezeki Bapak tidak akan tertukar. Betul. Ikuti dulu Iya. semuanya. Jadi saya nggak ngapa-ngapain, habis itu kan dapet tuh, Mbak terima kasih terima kasih apa? Padahal saya cuma ikuti semua prosedur ininya. Tapi kadang-kadang kan mereka mau mendapatkan proyek, betul, tapi nggak betul. mau mengikuti prosedur, akhirnya kalah, dan kemudian kita yang kena. Padahal enggak, ya ikuti saja. Insya Allah kalau rezekimu dapet kok. Betul. Dan akhirnya kan rezekinya dia, saya kan nggak tahu juga karena saya bukan ketua panitia tendernya, Cuma kayak terima gitu kasih kan. ya, Bu. Terima kasih Bu. Ini yang mana gitu kan. Terus waktu itu juga ada yang kayak gitu datang nih, dia bawa wartawan, terus bawa kayak gitu ya, nggak tahu mau bawa apa, kayak gitu mau dikasih ke saya. Apa ini? Iya. Tab. Waktu itu kan tab masih yang nih, saya baru dibeliin untungnya. Saya baru dibeliin adik saya dari luar negeri juga kayak gitu kan. Terus ini dia bawa wartawan, dikiranya kita Mau jebak-jebak itu ya. coba dengan tab lagi kayak gitu, murah banget harga saya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kita cerdas, kalau mau korupsi itu kita cerdas mau korupsi, tapi untuk apa pulang 4 meter kain kafan? Betul, Bu. Iya kan? Iya. Nah, maksudnya, dan kita karena kita yakin rezeki kita itu sudah dicatat, walaupun nanti kita dapat ada yang mau beli database penduduk itu 30 Yang miliar ditawarin kayak gitu itu kan, ya. 30 miliar kayak gitu ya. Ya kalau itu bukan rezeki saya dapat 30 miliar, nanti bikin ada sakit, ada apa, hilang Pastinya, semua Bu. kayak gitu ya. Nah, karena saya yakin rezeki itu sudah dicatat, sudah ada semuanya. Kita ambil cara halal, pasti dapat. Ya. Berapa jumlahnya, barokah. Yang penting kan rezeki itu kan yang penting barokah, mendapatkan barokah dari Allah. Jadi balik lagi ke kotak suara. Akhirnya nggak jadi kan dinaikkan. Jadi perusahaan kotak suara dan bilik suaranya terima kasih ke kita. Jadi itu bukan kita itu sampai menjaga apa namanya vendor kita kayak gitu ya, supaya tidak dipermainkan oleh harga pasar. Karena kita sudah yang menang itu sedikit sekali untungnya. Kita untungnya ini. Terus dulu juga punya persoalan KPU sebelumnya itu, misalnya PT Pos itu sudah 2 tahun belum dibayar. Masya Allah. Jadi mereka itu menghitung harga. Saya tuh hitung harganya segini. Jadi kalau lagi kan gitu, kemudian ada apa kayak gitu ya, penawaran harga dan gitu. Ini dasar perempuan ya, nawarnya ya sepertiga. Bu, kayak di pasar Senen saja. Lihat ini, harga yang saya hitung itu cuma segini. Kenapa kalian itu menghitungnya segitu? Kayak gitu kan. Ini sudah saya hitung dengan keuntungan. Nah, ya. Terus yang kedua lagi apa? Karena mereka ternyata juga menghitung berapa bayar bunga di bank. Oh, oke. Karena Iya. kementerian atau negara, lembaga-lembaga negara suka telat bayarnya. Oh, begitu. Jadi kalau telat sampai yang kayak PT Pos itu 2 tahun kemudian baru disampaikan di rapat gitu ya, pleno KPU ini. Yang pemilu 99 belum dibayar. Loh. Belum dibayar sama KPU? Belum, Bu. Jadi berapa kalian harus bayar bunga bank yang kayak gitu? Dia kan dengan biaya miliaran, ratusan miliar, puluhan miliar, kan dia harus pinjem bank, bunganya juga besar kan. Nah, pada saat itu sebagai ketua divisi logistik, janji saya kepada semua vendor, Anda tidak akan membayar sampai berbulan-bulan. Anda selesai sekian, Anda dapat Langsung dibayar. dibayar. Anda selesai sekian, Anda dibayar. Anda selesai. Jadi saya ini nggak terlalu worry gitu ya. Saya tanda tangan 365 miliar, tanda tangan 154 miliar. Nggak tahu duitnya, cuma tanda tangan doang kayak gitu. Tahu nggak ketua panitia tender dibayar berapa? Proyek 365 miliar. Berapa, Bu? 1 juta. Oh, serius, Bu? Serius. Itu salah satunya kemungkinan ya. Yang namanya korupsi, bukan korupsi ya, jadi kickback itu dari situ. Oh, iya. Karena menjadi panitia itu cuma 1 juta, ketua panitia.
1 juta Karena tanda tangan miliaran. aturannya begitu kepresnya. Dan Ardana, saya jadi ketua panitia tadi jangan salah loh. Saya ikut untuk mendapatkan sertifikat. Iya. Saya ikut, Bapenas waktu itu yang Iya, bikin. benar. Karena itu nggak sembarangan, harus ada sertifikasi. Saya ikut. Jadi saya punya sertifikatnya untuk jadi ketua panitia tender. Betul. Aku catat itu. Itu Bapenas yang menyelenggarakan. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi SDM KPU. pengadaan dan pelelangan harus tersertifikasi. Walaupun nggak tahu sertifikatnya sekarang di mana ya, karena udah pindah-pindah itu kertas itu di mana. Tapi saya ikut Bapenas. Nah, kembali lagi sertifikat ya. Tapi ada nggak masalah dengan karena kan surat suaranya besar atau kecil waktu itu, kita juga nggak tahu berapa jumlah partai politik. Jadi kita harus ini di KPU Australia itu mereka itu bisa melakukan tender ya. Mereka punya gudang kertas karena mereka kan non fixed term, jadi bisa setiap 3 tahun, bisa sebelum 3 tahun bikin. Jadi mereka harus tersedia yang namanya kertas untuk pencetakan surat suara. Jadi gudang-gudangnya itu. Kita waktu itu ya, ini contoh ya, jumlah kebutuhan kertas untuk surat suara dan formulir tergantung kepada jumlah partai politik ya yang menjadi kontestan pemilu 2004. Penentuan jumlah partai politik baru diputuskan pada tanggal 8 Desember 2003. Bayangkan, padahal pemilunya April ya. Kebutuhan untuk proses tender membutuhkan waktu minimal 36 hari. Produksi membutuhkan waktu 55 hari. Belum kemudian distribusi ke pabrik, dari pabrik ke gudang-gudang yang ditentukan oleh KPU. Jadwal sangat ketat, maka KPU memutuskan untuk mengadakan persediaan kebutuhan kertas dengan asumsi 50 partai politik, walaupun akhirnya cuma 24. Tapi akhirnya makanya kan surat suaranya lebih besar karena ternyata itu kecil, itu banyak yang nggak kebaca. Jadi akhirnya ya yang 50 partai politik itu akhirnya keserap semua gitu. Sisa tapi sebetulnya nggak terlalu ini tidak terlalu signifikan lah. Jumlah kebutuhan kotak suara bilik suara sebelum mengetahui jumlah TPS. Kan kita harus bikin berapa. Nah itu ya. Ini kan perencanaan kebutuhan ini. Sementara jumlah pemilih baru diputuskan 16 Februari 2004. Lah kotak suara sudah setahun sebelumnya, artinya sudah 2003 kita sudah harus menentukan yang saya tadi katakan. Pada akhir tanggal 20 Desember itu yang harusnya sudah 900.000 kotak suara, cuma 20.000. Ya. Jadi itu wah cepet itu. Akhirnya cepat karena kemudian nomor 2 dan nomor 3 bekerja luar biasa. Dan jumlah surat suara yang harus mengetahui jumlah pemilih sesuai dengan SKP 16 Februari. Bayangkan tahapan-tahapan seperti itu dan harus mengadakan perencanaan dan sudah dilakukan pengadaan logistiknya. Jadi ini banyak sekali memang asumsi-asumsi. Tapi alhamdulillah asumsi-asumsinya sudah sesuai kayak gitu ya, berapa jumlah partai, berapa yang kayak gitu. Ini penting di dalam konteks. Tinta tadi ya. Tinta ini juga kawan karena tinta. Saya kasih tahu. Tinta zamannya 99 itu harganya 36.000. 36.000, oke. 99. 2004 berapa? 19.000. Dan itu masih tetap harus masuk penjara. 19.000, 99.000. 36.000. Tinggal berapa? Biasanya satu TPS berapa tinta? Bukan saya sih yang tinta, saya. Tapi seperti itu. Ya, jadi kalau kita ngomongin slice tadi bicara buku, buku ini sudah jadi, sudah dikirim. Tapi Profesor Nazarudin nggak mau bayar, nggak mau tanda tangan. Harganya 36 miliar atau berapa kayak gitu. Karena Pak Nazar sendiri kan dia dulu wartawan, dia punya yang dengan dosen-dosen itu majalah Indonesia yang bahasa Inggris, Lux, mencetak buku, mencetak ini Pak Nazar kan tahu harga satu buku itu dengan ini. Bukunya sudah sampai ke KPU kabupaten kota. Pak Nazar nggak mau tanda tangan karena harganya kemahalan. Tapi di rapat pleno saya katakan Pak, tapi tetap karena itu sudah ada dan sudah ini,
sudah jadi, sudah ini harus dibayar, karena kalau kita nggak bayar di dunia, kita harus bayar di akhirat. Susah juga kayak gitu. Jadi gimana? Renegosiasi. Dipotongnya berapa? 11 miliar. Lumayan. Ya bukan lumayan lagi, dari 37, dari 20 berapa? Jadi kita itu sudah melakukan yang namanya pemangkasan, bahkan yang namanya yang terkenal ini dibilang ini Yahudi, Cina Yahudi, ini fokus manajer ini kerjanya Cina Yahudi, Cina Yahudi. Iya. Ya itu tadi misalnya harusnya misalnya 9 miliar, ini ada yang waktu itu apa kayak gitu 9 miliar. Saya bilang 3,1. Ibu, loh ini hitungan saya 3,1 itu sudah dengan keuntungan perusahaan. Ya kita kan pikirkan juga dong, masa udah kerja nggak iya. Ini sudah, tapi Anda bikinnya 9 miliar. Ibu kayak nawarnya kayak di pasar Senen, namanya juga ibu mak kayak gitu kan. Nah biasanya model korupsinya itu begini, ini hitungan kita kan 3 nih, hitungan vendor 9, kita 6 aja yuk. Biasanya begitu. Nah nanti gitu. Jadi misalnya jadi 4, kita naikin yang 3 itu jadi 4 atau 5. Nah yang 1 atau yang 2 itu dibagi-bagi. Mereka juga turun, KPU-nya naik, tapi juga nggak turun kayak gitu. Jadi kita dulu mempelajari modus-modus operandi, di mana devilnya itu, di mana Saiton mengambil dana. Dan orang gak nyangka ibu ya yang bisa begitu ya. Makanya saya dulu dibilang dokter ilmu politik saya hilang. Saya bilang, oh yang itu ya logistik KPU. Karena cepat kita belajar. Nggak tahu kita belajar ekonomi politik. Yang kedua lagi ya mak kan ya, biasalah ngitung-ngitung yang kayak gitu. Harus. Makanya pada saat BPK datang dan bekerja, jadi posisinya sebagai anggota KPU betul-betul hands on. Jadi bukan diserahkan, enggak, hands on. Ntar dulu nih saya baca kayak gitu kan, bikin pelaporannya, klarifikasi KPU tanggal 9 Mei ke Komisi 2 itu menjelaskan semua bagaimana proses logistik, berapa dana, berapa yang ini penjelasan ada semua. Itu 9 Mei 2005 kita laporkan di Komisi 2 bagaimana berapa jumlah dan sebagainya itu. Ya, jadi saya kalau dulu yang misalnya sudah kotak suara kayak gitu kan, orang kan saya dihina-hina di media. Sepertinya saya ketua panitia tender, padahal saya bukan. Sudah sampai dipotong anjing dia di depan KPU demonstrasi motong anjing. Wah namanya Husnul Mariana, Zarudin Samsudin korupsi ini. Panitia tender tidak, ditulis di Kompas. Halaman 42 tanggal 23 April 2005. Husnul Maria bla 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 yang kotak suara bla 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 5 miliar. Highlight berarti ada 2 paragraf di situ. Saya bukan ketua panitia tender kotak suara. Mereka baru tahu semua saat kemudian ya panitianya kemudian dimasukkan penjara. Oh ternyata bukan Husnul ya. Begitu. Tapi kan saya memang hands on. Iya. Kalau kemudian karena apa? Karena saya divisi logistik, tidak cuma pengadaan. Betul. Deliver ada enggak? Sampai enggak nanti di TPS, dari TPS. Jadi pemilu itu susahnya adalah ini logistik. Kalau orang logistik misalnya bansos kan cuma dilempar aja udah selesai. Kalau pemilu tidak. Anda taruh logistiknya di TPS, surat suara yang sudah dicoblos harus hasilnya balik lagi ke Jakarta dengan waktu yang ditentukan. Ya kayak gitu. Itu jadi persoalannya. Jadi kalau dilihat Ardana ya di dalam konteks ini, kenapa kawan-kawan kita dulu dimasukkan? Ya banyak hal. Jadi ada misalnya keinginan KPU balik lagi kepada lembaga semula. Itu dia. Jadi nuansa politiknya lebih kuat. Terus yang kedua lagi, kok berhasil ya ternyata. Jadi banyak yang senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Itu namanya iri dengki hasad tuh banyak. Masya Allah. Yang berikutnya lagi bahasa kawan saya yang dari wartawan senior di Antara, dia bilang gini, Mbak sampean sudah memotong kenyamanan hidup banyak orang. Itu
Kan Banyak namanya yang sakit proyek hati. 5 tahunan. Banyak yang Mestinya sakit tender-tender banyak dong ini proyeknya. Pasti. Dipotong habis, kotak suara jadi 13 kali. Ya, berarti kan 5 tahun lagi nggak ada kotak suara. Terus kemudian yang katanya sebelumnya kotak kayu udah siap, ini sudah menghitung berapa keuntungan kayak sekarang gitu ya. Jadi ada rapid test, ada PCR, ini gitu. Iya, banyak. Mau pemilu kayak gitu. Ya, mau ngambil Nah, nggak foto. taunya yang diputuskan adalah aluminium. Kan kayak gitu kan. Nah, Itu jadi luar itu yang biasa. menyebabkan ya. Tapi ya pada waktu itu saya juga sebetulnya saya bisa katakan TO1 juga karena waktu BPK itu minta ketemu saya. Hari Sabtu dia minta telepon ketemu saya. Nah, bukan penyidik apa yang auditnya BPK. Minta ketemu saya. Kamu itu ya presiden sekarang sudah tidur nyenyak di istana. Itu para anggota DPR se-Indonesia, parlemen se-Indonesia sudah nyenyak semua, tinggal di istana-istananya masing-masing. KPU sudah tidak pernah Sabtu Minggu kerja selama berapa tahun terakhir ini. Kok suruh juga saya hari ini mesti ketemu kalian. Nggak bisa. Minggu, apalagi Minggu nggak bisa. Iya, betul. Senin Bu, nggak bisa. Karena Senin saya jadi mau ke Aceh. Jadi saya bilang nggak bisa. Oh, ya udah Selasa. Ngajak ketemuannya di mana? Hotel. Ngapain ketemu di hotel? Udah saja KPU. Betul. Jadi saya dulu itu sangat strict, nggak mau yang namanya kayak gitu-gitu ketemu di hotel, ketemu KPU. Masa mau ngomongin logistik, pelaporan logistik di hotel? Betul. Kecuali memang KPU mengadakan evaluasi dari hasil Iya. evaluasinya itu, monitor auditnya itu, memang kita waktu itu karena harus intens kayak gitu ya. Itu memang kita Ya, butuh butuh tempat tempat. untuk Nah, itu ini. waktu itu di hotel, memang di hotelnya bukan hotel yang bintang 5 juga, yang di hotel bintang di Ibis kayak gitu ya. Yang kayak gitu. Tapi kalau untuk ketemu saya ngapain ketemu di hotel? Emang kita kagak tahu itu jebakan-jebakan yang sudah disiapkan kayak gitu. Pinter-pinteran gini lah kita ini kan political scientist, aktivis kayak gitu. Masa politik dipolitiki kayak gitu kan, intel diinteli kayak gitu. Jadi saya nggak mau ketemu. Tapi Allahu Akbar, ya Subhanallah. Apa yang terjadi? Selasa pagi dia telepon nggak jadi karena orang tuanya meninggal, jadi dia harus pergi keluar kota. Saya nggak tahu kejadian sesungguhnya gimana. Iya. Baru kemudian yang hari Jumatnya itu yang Jadi, kawan kita oh iya. yang dijebak di hotel Dijebak itu. Tapi kasusnya kotak suara yang harganya 141.000 Iya. itu nggak jelas ininya. Kemahalannya di mana dan sebagainya. 13 Korbannya kali. sakit hati. Jadi waktu kita jelaskan A sampai Z, ya kebetulan yang bikin klarifikasi emang saya mimpin juga. Terus saya bilang sama Anas tolong dibawa sama teman kita. Dia bilang, loh bisa dijelaskan ya? Ya bisa lah. Nah ini persoalannya, walaupun semua anggota KPU non ketua dan wakil ketua menjadi panitia tender, memang tidak semua dari kita itu detail di dalam membaca. Betul ya Bu. Ya, Iya, dulu kalau saya masing-masing coret-coret ya. yang kayak gitu, kepala biru, ini kayak dosen aja nih Bu. Kok kayak sih, saya emang dosen. Bisa ngoreksi. Oh, biasa koreksi kayak gitu kan. Nah ini yang tidak difahami oleh BPK maupun KPK. Dan kemudian Pak Nazar ya, ini saya terangkan Pak Oke, Nazar karena iya, ini Bu, penting sekali. iya. Jadi Pak Nazar itu kasusnya adalah membayar asuransi. Karena waktu itu Pilpres itu daerah-daerah udah nggak mau ada pemilu kan, sampai kan legislatif itu kan udah Luar biasa. Mereka nggak mau. Banyak yang laporan nggak mau. Akhirnya kita harus membuat asuransi. Disetujui oleh Menteri Keuangan Budiono, Menteri Keuangan oke. yang kemudian jadi wakil presiden. Oh, Presiden Pak Budiono. Dulu Menteri Keuangan dia. Iya. Tanggal 26 Juni. Untuk Pilpres pertama 5 Juli. Hanya ada 9 hari. Padahal tadi saya katakan untuk melakukan tender itu minimal 36 hari sampai 46 hari. Kan nggak mungkin tender. Hanya ada 9 hari,
Jadi waktu itu MOU. Apa yang dilakukan? Kita cek semua di logistiknya KPU. Siapa saja yang sudah ada daftar artinya asuransi di KPU. Bikin 3. Lah Pak Nazar cuma tanda tangan 1 tanda tangan itu. Ya. Nah ini asuransi 50 Nah, pastinya ada pertimbangan kan, Mo? 50 atau 500 rupiah ya? Kok lupa aku? 500 rupiah. 500 rupiah. 500 rupiah satu orang. 500 Pekerja rupiah. Ya, untuk 5,5 juta pekerja pemilu untuk beberapa ya Juli, Agustus, September, Oktober 4 bulan. Kita bayar sekitar 11 miliar atau apa kayak gitu. Pemilunya sukses. Kemudian yang mati dan yang sakit sedikit, jadi aku cuma bayar 1 miliaran lah yang kayak gitu. Sisanya itu dianggap korupsinya kita. Itu hitungannya KPK itu begitu. Hitungannya BPK begitu. Padahal ini asuransi. Hitungan asuransi kan beda. Nah, itu pengadilan tipikor, coba dicek aja pengadilan tipikor. Jadi kasusnya Pak Nazar itu asuransi. Kadang-kadang orang nggak paham kasusnya Profesor Nazaruddin Samsudin itu kotak suara, enggak, asuransi. Yang kotak suara itu Mas Mul almarhum, tapi yang tadi saya sebutkan 141.000 satunya. 13 kali dipakai yang pemilu nasional, pemilu lokal. Tapi tambah Pilkades berapa lagi? Nggak tahu berapa kali Pilkades. Ya Allah. Ya. Nah, ini contohnya di dalam konteks bagaimana kita motong Pak Nazar motong tadi yang 36 atau 37 triliun dipotong sampai 11 miliar. 11 miliar dikembalikan ke negara. Bukan kemudian masuk ke kita, enggak. Jadi yang namanya KPU hanya membayar 20 sekian miliar instead of 37 miliar itu. Nah, itu asuransi. Jadi kayak gini loh. Ardana naik pesawat ke Surabaya. Ya, bayar asuransi 50.000. Ya kan? Iya. Ini 50.000, kalau itu cuma 500 rupiah itu. 500 rupiah. Terus saya 50.000. Terus selamat kan sampai Surabaya. 50.000-nya bisa diambil nggak? Ya enggak lah. Itu yang dianggap itu. Itu dianggap korupsi. Subhanallah, ya Allah, Pak Nazar. Profesor Nazaruddin Samsudin yang memimpin the biggest election on earth, the most complex election in the world, the signing democracy kata majalah The Economist London, dijadiin cover story. Tapi harus dimasukkan penjara. Pada saat yang sama, Pak Nazar kan dari Biren, dari Aceh, merah putih, ya kan? Memimpin KPU kan merah putih. Pada saat yang sama Pak Nazar dimasukkan ke penjara, ya, orang GAM semua dikeluarkan dari penjara. Untuk dolimnya kalau menurut saya. Iya. Bukannya kemudian kita mendapatkan penghargaan apa? Ya kita nggak butuh penghargaan dari manusia, tapi maksudnya kenapa sih nggak suka dengan ini? Dan kemudian dijadikan, KPU 2004 korupsi. Kalau Anda tidak tahu, bertanya dulu. Jangan sampai Anda melakukan fitnah di dalam konteks itu. Apa Tapi bukan itu juga kan, persoalan tadi bahwa itu tidak cukup waktu untuk melakukan tender. Enggak, ya bisa saja. Tapi kan emang asuransi. Dan iya. Dan pasti itu ditunjuk itu juga dengan pertimbangan yang kan tadi sudah tiga ditunjuk. Pada saat yang sama, waktu itu Menkumham Yusril juga bikin penunjukan lebih gede lagi duitnya. KPK yang menangkap kita, yang diketuai oleh Ruki waktu itu, itu juga bikin penunjukan malah di atas 20 miliar kalau nggak salah. Kita ya itulah. Jadi hati-hati. Makanya kenapa? Tanya nggak kenapa KPK? Saya termasuk orang KPK yang harus. Nah itu gimana loh Bu? Menarik ya. Iya Bu. Jadi KPK ini mau dikemanakan Bu? Ya jadi dulu kan KPU sebetulnya yang kedua tuh. Yang pertama dulu kan Gubernur Aceh tuh yang kena oleh KPK. Iya. Lah kan kita ini 9 anggota KPU yang pemilunya sukses. Gimana nih caranya menghabisi, dipotong kayak gitu? Ya pastilah. Jadi bahasanya gini. Iya. Ardana, gitu. kita bikin acara kawinan ini ya. Yang kita undang 160
160 jutaan 160 pemilih juta. yang ada di tamu ya, yang ada di 500 berapa tadi? 75 atau 60 ya 500 sekian ribu tempat. Kira-kira ada nggak sih gelas yang pecah, piring yang pecah, sendok yang pecah? Pastilah, Bu. Nah itu dianggap korupsinya kita. Ya Allah. Ya. Terus tahu hujan sehingga kita tidak masuk di perencanaan. Wah ini hujan. Kalau hujan surat suara kan basah. Jadi kita akhirnya beli nyewa apa itu namanya? Iya, tenda. Nah itulah sebetulnya penyelenggaraan pemilu itu seperti itu. Jadi ada yang bisa diatur dengan baik. Jadi perhitungan kalau pemilunya rusak atau pemilunya hancur atau pemilunya gagal, itu nggak dihitung. Biaya politiknya itu lebih mahal dibandingkan biaya penyelenggaraan pemilu. Jadi ini mindset BPK maupun mindset KPK di dalam mengaudit KPU itu sama dengan audit beli ATK rutin setiap tahun. Iya, nggak bisa begitu. Jadi kayak beli ATK rutin setiap tahun berapa? Dia lupa. Ini adalah proyek politik terbesar di dunia di dalam konteks itu. Jadi ya tanya, bukannya kemudian kita kita nggak enggak. Yang tadi saya katakan, Pak Nazar nggak mau bayar, saya katakan Pak sampai nanti di akhirat kita tetap harus bayar karena kita itu bukunya panduan sudah sampai di daerah. Apa yang kita lakukan putus saya? Renegosiasi. Saya bilang sama vendornya, Anda mau negosiasi, Anda tetap dibayar, Anda tetap dapat untung tapi tidak mendapatkan keuntungan yang besar sekali. Keuntungan yang wajar, insya Allah barokah. Mau nggak? Mau. Akhirnya dibaca. Potongnya berapa? 11 miliar. Nah, yang seperti itu yang ini. Nah, setelah BPK yang tadi menganggapnya kita seperti membeli ATK untuk program rutin tahunan biasa, bukan program politik yang kalau gagal itu lebih mahal kayak gitu ya jargonnya, rusak negara juga kan. KPK juga demikian, tapi ya itu karena ada yang menginginkan gimana, ada perintah juga sih. Yang penting itu ada yang disebut quick win. Jadi presiden kira-kira proyek apa nih yang paling gampang ya pasti ada kesalahan lah ya, kalau cuma kesalahan administratif yang tadi tidak tender tapi dengan penunjukan, tapi kan sudah ada tender sebelumnya kayak gitu. Atau ada lagi yang tadi Adriana sempat ngomong ini ya, apa namanya, amplop. Itu lucu sekali kalau yang amplop itu. Tahu nggak amplop itu kesalahannya di mana? Amplop itu kasih Pak Dadi marah. Jadi gini, BPK, KPK itu mengalihkan jumlah amplop dengan jumlah